Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Terekan Kedung Janin, ditulis oleh Mas Ruro Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Terekan Kedung Janin, bagian yang ke-6. Rahmat cepat-cepat membalikkan badan, melangkah terburu seirama degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sesampainya ia di kamar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya, membiarkan keringat dingin yang membasahi tubuh dan pakaiannya. Mengabaikan suara lirih nan samar dari kamar mandi, lagi-lagi terdengar layaknya orang tengah mandi sembari bersenandung kecil. Malam itu adalah awal dari puncak semua kejadian pilu yang merenggut harapan kebahagiaannya. Tak bisa ditolak ataupun dirinya cegah. Di hari kedua, sama persis di waktu yang sama, saat fajar mulai meredup, Rahmat yang baru pulang dari mencari nafkah kembali mendapati istrinya tengah dipijat oleh sosok Mbah Sula. Keanehan dan kejanggalan sudah Rahmat rasakan dari tatapan dan bau kapur baru sosok tua Mbah Sula yang sedang mengelus pelan bagian perut Warni. Rahmat hanya diam, tak mampu ia bersitatap lama, tak sanggup dadanya menampung aroma kapur barus yang menyengat, membuatnya memilih untuk keluar dari kamar dengan iringan seringai kecil yang selalu keluar dari bibir tua Mbah Sula bila melihat dirinya. Tapi sore itu Rahmat mempunyai pemikiran lain. Ia mencoba membangun keberanian guna menjawab rasa penasaran serta ingin mengetahui siapa sosok Mbah Sula sebenarnya. Rahmat saat itu duduk menunggu tepat di sisi kiri pintu lorong bersekat kain gorden berenda bunga. Setelah sebelumnya sengaja menggeser letak kursi untuk tujuan memudahkan dirinya melihat jelas ke arah pintu kamar. Semenit, 2 menit, sampai puluhan menit Rahmat menunggu. Akhirnya yang ia tunggu pun muncul. Mbah Sula dengan tubuh sedikit membungkuk melangkah pelan keluar dari dalam kamar. Matanya seketika menyorot tajam melihat Rahmat yang duduk dan juga tengah memandang dirinya, seperti tahu bila Rahmat sengaja menunggu. Sebentar mereka beradu pandang untuk kesekian kali. Lalu tak lama Rahmat bangkit dan selangkah maju mendekat. "Mari Mbah, saya antar pulang," ucap Rahmat, sedikit menekan rasa takut kala mencoba menawarkan diri untuk mengantar sosok Mbah Sula. "Tidak usah, saya bisa pulang sendiri," saut Mbah Sula dengan suara berat sedikit serak. "Hari sudah gelap Mbah, biar lebih cepat Mbah sampai di rumah." Kembali Rahmat menawarkan diri, berharap jika Mbah Sula bersedia dirinya antar dan menjadi jawaban atas rasa penasarannya.
Kali ini Mbah Sulak hanya diam. Mata tuanya semakin menyorot tajam, seperti ada sesuatu dirinya tak sukai dari kalimat yang diungkapkan Rahmat. Sebentar sosok Mbah Sulak melangkah lebih mendekat ke arah Rahmat dan berhenti tepat di sisi kanan Rahmat, membuat jantung Rahmat mendadak berdegup kencang saat merasakan hawa berbeda dari sosok tua bertapih jarik yang kini di sampingnya. Selain bau kapur barus yang tajam menyebar dari tubuh berkulit penuh kerutan. Rumahku tidak jauh dari sini, dan cucu-cucu saya sudah menunggu untuk menjemput. Jadi kamu tidak perlu mengantar. Bisik lirih Mbah Sulak di telinga kanan Rahmat. Antara kaget dan takut saat itu dirasa Rahmat, meski suara Mbah Sulak pelan masuk ke dalam gendang telinganya. Tapi makna dari kalimat itu janggal dan langsung membuat merinding tubuhnya. Saya permisi dulu, besok saya datang lagi. Ucap Mbah Sulak kembali masih lirih, sebelum senyum sinis di sudut bibir mengawali tubuh bungkuknya berbalik dan melangkah pelan menuju pintu belakang. Rahmat semakin terpaku menyaksikan kepergian Mbah Sulak lewat belakang, bukan melewati pintu depan sebagaimana umumnya seorang tamu. Seketika rasa penasaran menggelayuti benak Rahmat demi keingintahuan kemana lagi arah Mbah Sulak selepas dari rumahnya. Saat itu juga Rahmat mengikuti langkah Mbah Sulak, mengabaikan suara Warni yang beberapa kali memanggil namanya. Dingin dirasa Rahmat saat baru menapak lantai ruang keluarga. Walau ia tahu waktu memang telah petang, sesudah beberapa menit lalu telinganya mendengar iqomah sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib berjamaah. Namun kali ini rasa dingin yang menjalari seluruh tubuh terasa lain dari hari biasanya. Rahmat terus saja melangkah sedikit berjinjit, meski ada beberapa hal janggal sudah menyambut, namun tak ia pedulikan. Ia baru berhenti terdiam kaku mematung saat melihat Mbah Sulak sudah berada di ambang pintu belakang. Seringai tajam sesaat menghias dari bibir Mbah Sulak kepada Rahmat sebelum kakinya melangkah keluar. Tepat di saat itu satu pemandangan di luar seketika membuat tubuh Rahmat gemetar. Jelas, sangat jelas mata Rahmat melihat beberapa sosok anak kecil berkain sewek menyambut dan menggandeng tangan Mbah Sulak. Sosok-sosok itu teriak riang, mengerubung dan berlarian mengelilingi tubuh Mbah Sulak layaknya cucu yang bermanja pada neneknya. Kini Rahmat yakin dengan firasatnya tentang siapa sebenarnya sosok Mbah Sulak. Keyakinan itu semakin menguat dalam diri Rahmat manakala ia memberanikan diri mendekat ke arah pintu dan mendapati sosok Mbah Sulak diiringi puluhan anak kecil melangkah lurus menuju ke belakang rumah. Suasana yang gelap memendekkan jarak pandang mata Rahmat sehingga hanya bisa melihat sampai pada tempat yang terkena sebaran cahaya lampu dari sudut kanan. Namun dari situ Rahmat tahu, Rahmat mengerti arah kemana Mbah Sulak berjalan dan menghilang. Dari situ juga Rahmat mengetahui sosok Mbah Sulak yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok wanita cantik bergaun putih lusuh dengan rambut terjuntai memanjang sampai menyapu tanah, membuat dirinya langsung bergidik ngeri penuh ketakutan. Mas, kamu ngapain di situ? Terjingkat kaget Rahmat mendengar suara Warni dari arah belakang. Sebentar ia menoleh, menatap istrinya yang sudah berdiri sedikit bersandar pada pintu lorong penghubung dapur dan ruang keluarga. "Gak apa-apa, Dik," saut Rahmat mencoba menutupi ketakutannya.
Cepat-cepat Rahmat berpaling. Sekilas matanya masih sempat melirik ke arah luar, di mana sosok Mbah Sula yang berubah menjadi sosok wanita cantik bergaun putih panjang dan puluhan anak kecil sudah menghilang. Berganti kabut-kabut tipis bertebaran menghias gelap malam, sebelum tangannya dengan keras menutup pintu dan menguncinya. Rahmat segera beranjak dari ruang dapur, menghampiri Warni yang memasang wajah menciut dan langsung menarik pelan membawanya ke dalam kamar. Ada apa sih, Mas? Kok semakin aneh saja kamu ini? Tanya Warni sesampainya di dalam kamar. Dek, ini benar-benar bahaya. Aku harus menemui Mbah Sarji dan Pak Lukman malam ini juga. Jawab Rahmat dengan panik. Bahaya? Bahaya kenapa, Mas? Apanya yang bahaya? Tanya Warni dengan raut heran. Namun tak lama, wajah Warni kembali berubah sebelum Rahmat sempat menjawab. Jangan kamu bilang ini ada urusannya dengan hal tahayul, hingga kamu mau menemui orang tua itu. Tidak Mas. Aku tidak izinkan kamu pergi. Apalagi cuma untuk menemui orang tua dan ustadz itu. Sambung Warni tegas dan sengit. Dek, sekarang aku tanya, dari mana kamu tahu dan mengenal Mbah Sula sebagai seorang tukang pijat? Tanya Rahmat masih dalam kepanikan. Dia itu memang dukun pijat, Mas. Mbah Sula itu juga warga kampung sini yang biasa mengurusi wanita hamil sampai masa lahiran. Kemarin dia datang untuk menawarkan diri untuk ngurus saya. Kebetulan memang saya kan sudah lama gak pijat, dan pijatannya itu enak, nyaman banget. Cocok aku pokoknya sama pijitannya. Warni menjawab dengan panjang lebar, tapi dari jawaban itu semakin menyeratkan kecemasan dan kekhawatiran dalam diri Rahmat. Tidak, Dek. Besok kalau dia datang lagi, kamu harus menolaknya. Dia itu bukan manusia. Mbah Sula itu sosok wanita yang Mas lihat beberapa kali di belakang rumah. Dia bukanlah manusia. Saud Rahmat menjelaskan tentang apa yang sudah benar-benar ia saksikan sendiri beberapa menit lalu. Mas, coba deh. Mas Rama sekali-kali berpikir secara logis. Jangan mudah percaya dengan hal seperti itu, apalagi berdasarkan ocehan orang tua itu. Lagi-lagi sangkalan keluar dari mulut Warni mendengar ucapan suaminya. Kali ini tolong kamu percaya, Dek. Mas tadi lihat sendiri, jika Mbah Sula berubah menjadi sosok wanita yang pernah Mas lihat sebelumnya. Dan rumah Mbah Sula itu di belakang rumah kita ini. Makanya Mas mau nemuin Mbah Sarji dan Ustadz Lukman yang tahu dengan hal-hal seperti ini. Terang Rahmat yang masih ngotot dan berusaha meyakinkan Warni. Terserah apa kata kamu, Mas. Aku tetap gak percaya dengan semua itu. Aku yakin jika Mas Rahmat terlalu banyak berhalusinasi dan kemakan cerita orang tua itu. Mas mau anggap manusia atau bukan Mbah Sula, itu terserah Mas Rahmat. Tapi aku tetap tak izinkan Mas Rahmat keluar dan menemui orang tua maupun ustadz itu. Titik. Terdiam kali ini Rahmat mendengar ucapan dan larangan keras nan sengit istrinya. Ia tak mampu lagi berkata. Matanya hanya bisa menatap tubuh Warni yang sudah terbaring membelakangi. Pikiran Rahmat seketika melayang penuh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kala bayangan sosok Mbah Sula menari-nari di pelupuk mata, seolah tengah tersenyum penuh kemenangan atas kegagalan sekian kalinya meyakinkan istrinya sendiri. Lunglai tubuh Rahmat terduduk di tepian ranjang, dan tak lama ia pun terpaksa ikut berbaring di samping Warni. Jiwanya berkecamuk, batinnya bercampur aduk antara takut, ngeri, dan cemas, membuat matanya enggan mengatup meski badannya yang sudah terasa dingin merasakan keletihan setelah sehari penuh berkecimpung melaksanakan tugas dan kewajiban seorang laki-laki dalam mencari nafkah. Selagi Rahmat hanyut dan tengah berpikir keras, satu perasaan takut kembali hadir dan menyusup kuat. Saat tiba-tiba saja
Hidungnya membaui satu aroma wangi yang tak asing. Hingga semakin lama aroma wangi itu semakin menguat di dalam kamar, membuat bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri meremang. Tak sampai di situ, perasaan takut dalam diri Rahmat semakin menjadi-jadi ketika dirinya merasa ada sepasang mata tengah menatapi. Sepasang mata itu seolah tengah melotot dan mengawasi dengan tajam. Rahmat terhenyak dan tercekat kuat ketika sepasang mata dan bau wangi bunga kamboja dirasanya begitu dekat, bahkan sangat dekat sekali, seperti berada tepat di sampingnya, bersebelahan dengan tubuh Warni yang telah terlelap berselimut. Namun ketika ia bangkit terduduk, mengamati serta ingin memastikan, sepasang mata dan bau wangi bunga kamboja mendadak hilang. Hanya kerian rambut hitam tanpa diikat milik istrinya yang terlihat membuat dirinya tertegun sejenak sebelum buru-buru menarik selimut menutupkan ke seluruh tubuhnya. Pagi itu, setelah mengisi perut serta mengemas keperluan kerja, Rahmat dengan wajah lesu melangkah dan menghampiri kuda besi buatan Jepang yang selalu menemaninya bekerja. Tapi pagi itu, sepertinya ada hal lain yang dilakukan Rahmat, sebab jalan yang biasa dan seharusnya ia lalui untuk ke tempat kerja berbelok ke arah kanan. Namun pagi itu Rahmat seperti sengaja berbelok ke arah kiri. Ia terus memacu laju kendaraan roda 2 warna merah miliknya, menyusuri jalanan kampung tanpa aspal dan banyak berlubang, melewati puluhan rumah warga, sampai akhirnya berbelok dan berhenti di halaman sebuah rumah berdinding tembok bercat hijau, berteras lebar dan memanjang seperti sebuah pendopo. Tak berapa lama, setelah 3 atau 4 kali Rahmat mengucap salam, seorang lelaki tua dengan memakai sarung dan berkopiah lusuh muncul menyambutnya. Keduanya segera duduk di kursi berukir dengan sebuah meja bulat di tengah. Sepintas berbasa-basi sampai akhirnya Rahmat mengutarakan dan memulai cerita panjang lebar tentang kejadian demi kejadian yang dalam 2 malam ia alami berkenaan munculnya sosok Mbah Sula. Sejenak laki-laki tua yang tak lain adalah Mbah Sarji mendengarkan seksama dari awal cerita Rahmat dengan wajah biasa dan sesekali datar, hingga sampai pada saat Rahmat menyebut nama Mbah Sula. Wajah Mbah Sarji seketika berubah menegang kencang, menunjukkan rasa terkejut yang teramat. Celaka jika benar-benar sosok Mbah Sula muncul dan sudah menemui istrimu, Mas Rahmat, ucap Mbah Sarji tegang. Maksudnya, Mbah? Tanya Rahmat mulai sedikit cemas. Istrimu berarti tak meminum serta menggunakan air pemberian saya dan Pak Lukman. Juga ada sesuatu telah dilakukan istrimu sampai mengundang kemunculan sosok Mbah Sula yang sudah puluhan tahun tak terdengar kemunculannya, jawab Mbah Sarji sembari matanya menerawang jauh ke depan seperti tengah memutar memori dalam ingatannya. Siapa Mbah Sula sebenarnya, Mbah? Tanya Rahmat kembali yang belum mengerti. Sebentar Mbah Sarji terdiam, seakan enggan menjawab pertanyaan Rahmat. Namun kemudian satu tarikan nafas berat mengawali sebuah kalimat jawaban yang membuat Rahmat terhenyak dalam ketakutan. Mbah Sula adalah seorang dukun ilmu hitam yang merangkap dukun bayi. Ia menjadi jujukan para wanita malam guna memasang susuk gaib dan juga orang yang ingin menggugurkan kandungan. Ia adalah pemilik pertama rumah yang kamu tempati. Dulu rumah itu adalah praktek perdukunan dan tempat aborsi, sehingga banyak janin serta bayi yang dibuang, dikubur sembarangan.
di pekarangan belakang rumah itu. Sampai akhirnya warga yang geram setelah mengetahui perbuatan Mbah Sula menghakimi dan mengubur hidup-hidup Mbah Sula di tempat yang sama, di tempat terkuburnya puluhan janin dan bayi hasil perbuatannya. Jelas Mbah Sarji dengan raut wajah yang masih menegang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung terekan Kedung Janin seri selanjutnya di channel Jimat ini, channel Jimat Radio Istana Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.